Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Insya Allah Berkah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait air pollution atau tentang pencemaran udara. Di sini kami beranggotakan saya Muhammad Fatul Jaswatu Islam, ada Dwita Syarifatina dan Medina Purnamasari Lolono. Untuk yang pertama, mungkin apakah itu pencemaran udara? Jadi pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hingga menurunnya kualitas lingkungan. Sumber pencemaran udara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pencemaran akibat sumber alamiah atau natural source seperti letusan gunung berapi, dan yang kedua berasal dari kegiatan manusia atau yang disebut dengan anthropogenic source seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, seperti dalam rumah, sekolah, ataupun kantor. Pencemaran seperti ini sering disebut dengan pencemaran dalam ruangan atau indoor pollution, sedangkan pencemaran di luar ruangan, yaitu outdoor pollution, berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Jenis zat pencemaran udara yang pertama itu ada karbon monoksida atau CO. Di banyak perkotaan, knalpot kendaraan bermotor merupakan sumber utama dari karbon monoksida. Data menunjukkan bahwa 60-70% pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh benda bergerak atau angkutan umum yang menggunakan solar, terutama dari Metro Mini. Pembentukan karbon monoksida merupakan fungsi dari perbandingan kebutuhan udara terhadap bahan bakar pada saat pembakaran di ruang bakar mesin diesel. Pencemaran udara dan bahan bakar yang baik, terutama pada mesin yang menggunakan turbocharge, merupakan strategi untuk mengurangi emisi karbon monoksida. Di banyak perkotaan, peningkatan kandungan karbon monoksida ini dapat menyebabkan penurunan berat badan janin dan meningkatkan angka kematian bayi dan kerusakan otak. Selanjutnya adalah nitrogen oksida atau NOx. Sekitar 90% emisi NOx berasal dari proses emisi NOx. Thermal, perlu dicatat bahwa penggunaan HFO atau bahan bakar minyak berat, bahan bakar yang umum digunakan di kapal, menyumbang 20% hingga 30% emisi NOx. Nitrous oksida di udara yang dihirup oleh tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Setelah bereaksi dengan atmosfer, zat tersebut membentuk partikel nitrat yang sangat halus yang dapat menembus paru-paru bagian paling dalam. Selain itu, jika oksida ini bereaksi dengan asap bensin yang tidak dapat sepenuhnya terbakar, hidrokarbon lain akan membentuk kabut berawan, ozon rendah, atau coklat kemerahan yang menutupi sebagian besar kota di dunia. Sulfur oxide atau SOx. Emisi SOx dibentuk oleh fungsi kandungan sulfur pada bahan bakar. Selain kandungan sulfur pada pelumas, juga menyebabkan penyebab terjadinya emisi SOx. Struktur belerang terbentuk dalam ikatan aromatik dan alkil. Gas yang mengiritasi tetapi tidak berwarna ini dapat menyebabkan serangan asma, dan jika bereaksi di atmosfer akan membentuk zat asam. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencontohkan kandungan sulfur dioksida di udara sudah mencapai ambang batas pada 1997 sampai dengan 2003. Selanjutnya itu adalah hidrokarbon atau HC. Emisi hidrokarbon atau HC dibentuk oleh mesin yang membentuk berbagai polutan. Alasannya, bahan bakar tidak terbakar seluruhnya dan oli pelumas silinder tidak terbakar.
Dibandingkan dengan mesin diesel yang menggunakan diesel atau DO, bahan bakar HFO yang biasanya digunakan pada mesin diesel sebesar akan menghasilkan emisi HC yang lebih sedikit. Bentuk emisi HC adalah gas metana atau CH4. Jenis emisi ini dapat menyebabkan leukemia dan kanker. Yang terakhir adalah partikulat meter atau PM. Partikel debu dalam gas buang terdiri dari berbagai komponen, tidak hanya dalam bentuk padat, tetapi juga dalam bentuk cair yang mengendap dalam partikel debu. Selama proses pembakaran, debu terbentuk setelah proses dekomposisi dan oksidasi hidrokarbon. Debu yang mengandung debunya sendiri dan beberapa oksida logam. Saat atmosfer terus berkembang, kandungan logam dan debu membentuk partikel. Beberapa unsur dalam kandungan partikulat tersebut adalah karbon, SOF atau bahan organik terlarut, debu, SO4, dan H2O. Beberapa partikel yang keluar dari cerobong asap pabrik berupa asap hitam pekat, namun yang paling berbahaya adalah partikel halus yang dapat menembus paru-paru bagian terdalam. Diketahui juga bahwa di beberapa kota besar di dunia, perubahan partikel sulfat di atmosfer disebabkan oleh aksi molekul belerang. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya pada siang hari, matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan ke permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Lalu ada dampak efek rumah kaca. Yang pertama itu dampak efek rumah kaca pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang kedua itu mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dan yang keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global dapat dipahami sebuah kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan suhu bumi yang semakin panas. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai macam dampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Mulai dari naiknya permukaan air laut, terjadinya berbagai peristiwa cuaca ekstrim, hingga meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Dampak pemanasan global yang perlu diketahui itu yang pertama naiknya suhu bumi, yang kedua naiknya permukaan air laut, yang ketiga semakin banyak peristiwa cuaca ekstrim, keempat meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Yang terakhir itu ada hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,6. Umumnya, hujan yang terjadi di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Hujan asam memiliki kandungan pH di bawah kadar normal. Asamnya, hujan disebabkan adanya kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Dampak dari hujan asam ini memberikan beberapa dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama itu membuat besi mudah berkarat, terus yang kedua menyebabkan pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat, yang ketiga menyebabkan manusia mudah terkena penyakit, salah satunya penyakit kulit, yang keempat menyebabkan jumlah ikan di laut mengalami penurunan, kelima menyebabkan rusaknya lapisan lilin yang ada di daun,
Dan yang keenam, menyebabkan hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Dampak dari pencemaran udara ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga oleh manusia. Pertama, polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang menyulitkan ketika bernafas. Polutan di udara yang meningkat pun dapat mengakibatkan alergi dan masalah jantung. Pencemaran udara juga memiliki efek yang berbahaya terhadap ekosistem. Penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, memelihara lebih banyak tanaman. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keempat, tidak membakar sampah. Dan yang terakhir, membatasi penggunaan listrik. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.